Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dasar kajian kita pada pagi kini sore Ali Imran. Surat yang ketiga, ayat 120. Mengarang. Ali Imran, surat ketiga, ayat yang ke-120. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In tamsaskum hasanatun tasu'hum wa in tusibkum sayi'atun yafrahu biha wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a innallaha bima ya'maluna muhit. In jika tamsaskum kamu memperoleh hasanah, memperoleh kebaikan, tasu'hum menyedihkan hati mereka atau menyakitkan hati mereka. Wa in tusibakum, dan jika tusibakum menimpa kamu suatu sayi'ah, suatu keburukan, kejelekan atau bencana, yafrahu biha, yafrahu mereka bergembira ria dengannya musibah atau petaka atau keburukan yang menimpamu. Wa in tasbiru, dan jika kamu bersabar, wa tattaqu, serta bertakwa, la yadurrukum, tidak akan memudaratkan kamu, kaiduhum syai'a, kaidu tipu daya mereka sedikit pun jua. Innallah, sesungguhnya Allah, bima ya'maluna muhit, terhadap apa saja yang mereka lakukan, mereka perbuat, muhit, meliputi. Demikian kira-kira terjemah kajian kita yang lalu, Ali Imran 140 di belakang. Masih sama-sama yamsaskum. Tapi ayat yang lalu menjelaskan hari-hari itu diperkirakan di antara kita manusia. Kalau kamu ditimpa oleh suatu bencana, suatu kesedihan, suatu kedukaan, atau kekalahan dalam perang, kelaparan dan seterusnya, juga mereka-mereka yang tidak muslim, yang tidak beriman pun ada mengalami hal itu. Dicontohkan ketika perang Uhud, mengingatkan gaji 15 hari yang lampau. Faqad massal qauma qarhum misluh. Kaum yang lain, itu kaum kafir, mereka juga ditimpa oleh luka-luka, kekalahan, dan banyak di antara mereka yang terbunuh ketika di masa yang lain, ketika perang Badar. Jadi jika kamu mengalami kekalahan di perang Uhud, ini penyebabnya macam-macam. Antara lain ya ketidakpatuhan, ketidaktaatan kepada pimpinan Rasulullah dan perintah Rasulullah, atau tidak tahan melihat keuntungan duniawi. Oleh sebab itu kamu kalah, sehingga kamu ditimpa oleh
luka-luka, bahkan sahabat-sahabat banyak yang lari, termasuk Utsman bin Affan, dan penggembosan yang dilakukan oleh kaum munafikin, di mana Rasulullah sendiri kan mengalami luka-luka parah. Apa yang kamu alami itu mereka juga pernah mengalami, karena hari-hari itu dipergantikan, dipergilirkan. Watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Itu kaji yang lampau. Inti kaji wa na lampau itu, kalau sakit nawak saja na sakit. Orang kafir lalu sakit. Kalau tekor gagal, tidak jadi, susah, sengsara, orang tidak beriman pun ada bedanya. Bagi kamu itu ujian, bagi mereka itu siksa yang didahulukan. Itu saja bedanya. Bagi kamu musibah-musibah, bencana, petaka, kejelekan, keburukan yang terjadi itu untuk membersihkan dosa-dosa dan kesalahanmu, di samping ujian, dan juga menaikkan derajat di sisi Allah, sehingga menambah pahala. Bagi orang yang non-muslim, bukan penghapus dosa, di samping peringatan juga sebagai azab yang didahulukan di atas dunia, atas perbuatan-perbuatan mereka sebelum tibanya azab yang lebih dahsyat. Wala nuziqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbari la'allahum yarji'un. Itu menyikapi apa yang terjadi pada diri kita ketika kita mengalami musibah atau kejelekan keburukan. Nah, sekarang masih surat yang sama, Ali Imran ayat 120. Iko bahasa kerennya SMS namanya. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang, itu bahasa kerennya. Kalau bahasa sananya hasad. Hasad, tapi ada yang lebih parah daripada hasad, namanya syamatah. Shin, mim panjang, ta dan ta marbutah, syamatah. Namanya syamatatil a'da. Senang, suka, gembira, ria. Orang yang benci, orang yang sakit hati, musuh kita, melihat kita ditimpa bencana. Min syamatatil a'da. Bahasa Rawak nu lah dulu. Ondong ayi, ondong dadak. Awak tak sorong, awak tak dorong, orang galak. Itu bahasa Rawak. Itu ayat. Nah, mari kita pahami ayat ini. Langsung saya tengok tafsirannya supaya jangan saya salah, sebab pengamat banyak. In jika tamsaskum, jika menimpa, mengenai, atau kamu mendapatkan, memperoleh suatu hasanah, tasuhum, diterjemahkan di situ tasuhum, menyedihkan mereka, membikin hati mereka sedih, tasuhum. Wa in tusibukum, dan jika tusib ini menimpa, berbeda. Satu tamsaskum, asal katanya mas. Kalau dalam sambungannya tusibukum, menimpa, itu asaba, isabah. Menimpa kamu suatu keburukan, yafrahu biha. Mereka farah, kegembiraan yang luar biasa, farah. Gembira mereka dengannya. Nah, yang kita kaji atau kita pelajari terlebih dulu adalah tasuhum dan yafrahu biha. Tasuhum, hum nuku kama. Hum nuku tasuk sekarang menyakiti, mendukakan, menyedihkan. Mereka, hum juga. Kan kalau bahasa orang surau no, kama damir ko dipulangkan marjaknya kama.
Kemudian dalam sambungan ayat kan yafrahu biha. Yafrahu, bergembira ria mereka. Wow itu kan mereka. Wow jamak, kamalopai mereka. Karena kita hanya memenggal ayat ini, tentu kita harus kembali ke atas. Ada ulama-ulama kita memahami ini adalah untuk orang-orang munafik. Ada juga yang memahami untuk ahlu kitab sesuai di atas. Ahlu kitab khususnya Yahudi. Yahudi amat terkenal dengan kaum, lebih-lebih tokoh-tokoh, pemimpin-pemimpin agama dengan hasadnya, hasadan min indi anfusihim, hasadnya, dengkinya. Nampaknya dengki warisan itu. Dengkinya tokoh-tokoh pemimpin Yahudi itu lebih-lebih kepada Nabi Muhammad. Itu hasadan itu. Sampai mendorong mereka bukan hanya tidak beriman, tidak percaya. Mereka akui Muhammad itu benar. Mereka terima, tapi kalah dengan kedengkian sakit hati mereka. Nah, bicara itu tentang ayat di atas itu. Nah sekarang kita kembalikan. Jika kamu memperoleh suatu kebaikan, tasuk, menyakiti, menyedihkan hati mereka itu. Mereka ahlul kitab atau mereka kaum munafikin. Karena kaum munafikin itu di kalangan Nabi ada daripada kelompok Yahudi, ada juga daripada kelompok asli orang Ansar yang diketuai, dikepalai oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Itu asli itu. Betul-betul munafik, sakit hati, benci, musuh dan kafir, tidak Islam. Itu wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Nah, tamsaskum massa, secara kebahasaan kata beliau ahli bahasa, massa itu tidak lama, sedikit. Tiba di menyentuh, saya ibaratkan menyentuhnya. Saya ibaratkan menyentuh. Tidak lama saya sentuh. Massa namanya. Massa. Sebentar. Mas. Kalau lama-lama namanya lamas. Lameh. Lamas tu menisa. Itu bergaul, berhubungan, lamas tu menisa. Sekarang mas. Sebentar, sedikit. Jadi, wahai orang-orang yang beriman, mula-mulanya tertuju kepada sahabat-sahabat Nabi, jika sedikit saja hasanah kebaikan, apapun bentuk kebaikannya, termasuk ke dalamnya ghanimah, harta rampasan perang dibagi-bagi, atau pertolongan, kemenangan, atau subur, atau kegembiraan apapun yang kamu alami, walaupun sedikit, tidak lama. Masa kamu memperoleh itu, di sini diterjemahkan memperoleh. Hasanatun. Jadi intamsaskum, jika tamsas memperoleh, mendapatkan kamu apa hasanah, suatu kebaikan, walaupun tidak banyak, sedikit. Apalagi banyak. Apalagi lama. Tasuk, su itu kan buruk, sakit. Jadi menyakitkan hati mereka. Dipahami sakit itu sedih mereka. Gelisah mereka, tidak tenang mereka.
kalau kamu mendapatkan itu. Siapa mereka? Ini tadi. Mula-mulanya Yahudi atau kaum munafik. Tapi kalau dipesong kawak, awak mereka itu. Dipesong, tahu dipesong? Kapal oto itu diputar kawak. Awak humnya itu. Galak orang sakit hati waktu awak kena itu. Menape orang balabu, orang beruntung orang. Babini baru orang sakit hati wak. Lainan ke menjalankan sunnah Nabi nak. Pak Imam, aduh. Sunnah Nabi jalankan satu Allah kan murah-murah saja. Tesuk menyedihkan mereka. Ketasuk. Apa aja? Ya karena kamu mendapat hasanah itu. Nabi dan para sahabat menang. Mendapat ghanimah. Mendapat kebahagiaan, kegembiraan, menyakitkan mereka, menyedihkan mereka. Ini yang disebut dengan syamatah. Syamatah. Shin, mimnya panjang, tambah ta dan ta marbutah, syamatah. Namanya syamatatul a'da. Berpesta pora, senang dan suka. Terbalik. Yang syamatah itu yang sesudah ayatnya, saya terbalik. Intusibukum saya itu ya farohobia sebaliknya. Jika kamu ditimpa oleh keburukan, mereka berpesta pora senang. Nama syamatah. Sesat lihat. Sebaliknya, jika tusibukum asaba pas menimpa. Barangkali lah menjadi bahasa awak, musibah. Musibah itu asal katanya ram, lemparan tepat mengenai sasaran. Lemparan yang tepat mengenai sasaran, asaba. Jadi melempar tepat kena sasaran, kita yang kena sasaran dapat musibah. Baik pada diri, harta, anak, keluarga, ataupun hal yang berkaitan dengan kita, kena kita, ditimpa kita. Pas. Apa itu? Sesuatu yang tidak menyenangkan. Kalau istilahnya kullu ma'adal mu'min. Apa saja yang membuat seorang mukmin itu sakit, terganggu. Apapun yang bikin kita sakit, terganggu, tidak nyaman, tidak enak, tidak suka, namanya musibah. Kenal kita asaban. Mari kita cermati ayat yang paling dapat bagi kita. Tentu bagi orang yang paling ini. Alladzina idza asabahum asoba menimpa, kena. Tiba dilempar kena, asabahum menimpa mereka musibah, suatu yang kena kepada mereka. Maka ketika saya sakit, saya dapat musibah. Ditipu, saya kena musibah. Dikhianati, kena musibah. Dicurangi, kena musibah. Dituduh dengan berbagai macam yang tidak benar, musibah. Atau terjatuh, terpelanting, terpeleset, tergelincir, ngilu-ngilu, panik-panik, sakit-sakit. Daun banto, daun kacang, sakit dado, sakit pinggang, diurit terus sanang. Itu musibah. Musibah namanya. Hatta hingga juga musibah ditusuk sedikit oleh duri. Atau kena gores, musibah. Dipantak nyamuk malaria, musibah. Beliau kau kena musibah ini kau. Musibah munjua. Kalau bahasa Minangnya lamo duduk teraso penek, lamo tagak teraso peniang, lamo lalu teraso kemati. Musibah.
Di dunia aku ada dosa musibah. Panik, sakit, angin-angin, ngidu-ngidu. Itu menggigil itu musibah. Cuman kadang-kadang orang tidak menyadari itu musibah. Pokoknya kullu ma'ada. Di zaman Nabi lampunya padam. Itu bukan lampu apalah. Zaman Nabi itu lampu toko, lampu apa. Padam. Lalu beliau baca innalillah wa inna ilaihi raji'un. Kata sahabat, musibah kain Rasulullah ya. Apa musibah? Kullu ma'adal mu'min. Apa saja yang mengganggu dan menyakiti dan tersakiti oleh sebabnya kaum muslimin, termasuk tidak nyamannya musibah. Dan musibah itu ada yang fisik, ada yang psikis. Jangan lupa kita, apa yang menimpa jiwa kita itu musibah, sakit hati, tidak tenang, takut, khawatir, cemas, duka, lara, sedih. Musibah, tidak tenang itu musibah. Itu yang menimpa hati. Kalau menimpa jasad, tahu kita dingin. Mencekok ngidu-ngidu. Jirawe itu musibah. Yuk jirawe. Jerawat. Kalau perawat tidak musibah. Itu namanya nikmat. Musibah. Nah, intusib jika menimpa kamu suatu hasanah. Suatu apa? Kebalikan. Sayi'ah. Menimpamu hai kaum muslimin, hai mu'min, suatu sayi'ah, suatu keburukan. Apapun keburukan itu. Walaupun ada yang menjelaskan keburukan psikologi mengarahkan kepada kelaparan lah, kekeringan lah, kekalahan lah, dan macam-macam lah. Itu yafrahu, faria yafrah, gembira. Gembiranya bukan kepalang. Kegembiraan al-farah itu gembira yang kadang-kadang melahirkan kesuatu kesombongan. Itu farah. Bisa bangga, bisa sombong. Ini kegembiraan yang berlebihan. Yafrahu biha. Mereka bergembira biha dengannya. Biha dengannya. Sayi'ah yang menimpamu. Kan nanti samatah. Samatah. Sehingga Nabi lah mengajarkan kita doa dalam hadis sahih. Diriwayatkan oleh Imam Hakim, dinyatakan hadis sahih. Doanya, Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala. Wa darkis syaka. Wa su'il qada. Wa syamatatil a'da. Itu dia. Ya Allah, aku berlindung kepadamu jahdil bala. Jahdil bala. Bala cobaan. Kalau jahdi sangat berat, menyusahkan. Jadi cobaannya sangat berat, yang memayahkan, meletihkan, namanya jahdil bala. Boleh juga dibaca juhdi. Kalau juhdi, apa yang hampir-hampir tidak mampu memikulnya, juhdi. Jadi bisa jahdi, bisa juhdi. Min jahdil bala dan min juhdil bala. Bedanya kalau baris atas, syiddah wa masyaqqah. Suatu hal yang berat, memayahkan kita untuk memikulnya cobaan itu. Kalau juhdil bala, hampir-hampir tidak mampu memikulnya. Jadi, Allahumma inni a'udzubika min jahdi jim hadal jahdi. Atau juhdi. Kedua-duanya lazim dibaca. Jim hadal jahdi. Atau juhdi al-bala, ya bala cobaan. Ya Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala, juhdil bala. Wa darkis syaka. Sesuatu yang mendapat mengantarkan, menyampaikan kepada asyaka, kesengsaraan. Itu apa saja yang kalau kita perbuat, kita lakukan, bisa mengantarkan kita pada syaka, kesengsaraan, syakawah. Pinyarojong ditangkap orang.
dicurai orang, ditipu orang, atau dihantam orang. Itu namanya mengantarkan kepada kesengsaraan. Kita lah bahasa Indonesia lah supaya kaji normal. Tidak tahu kita awak. Ujungnya kesudahan yang kita lakukan ataukah syakawah atau sa'adah. Tidak tahu. Pilihan awak, keputusan awak, atau tindakan awak, sikap awak kini, ujungnya kama, tidak tahu. Sebab ada ilmu ke depan. Tidak tahu. Wa ma tadri nafsun madza taksibu. Tidak tahu. Yang tahu, yang maha tahu itu Allah. Ambil keputusan kau ujung keputusan kau. Apakah sa'adah atau syakawah? Sa'adah bahagia, kalau syakawah sengsara, tidak tahu. Nah, kita minta kepada Allah min daraka syaka. Jangan sampai apapun yang kita lakukan dapat mengantarkan kita, menyampaikan kita kepada kesengsaraan. Kan ada orang yang gara-gara sikapnya, keputusannya, kebijakan, tindak tanduknya, kepenjara ujungnya. Dipecat, diberhentikan, dikucilkan. Tidak berapa bulan lagi. Sekali ya kadang, sekali tapi yang berubah. Bahasa orang sakit hatinya betul. Sabab bayar hutang aja. Hutang sabab bayar aja dah. Tunggulah. Jadi orang banyak menunggu begini. Menunggu pantau sasek kaladang. Sasek kaladang pantau orang kini melompek kaladang. Sebenarnya sasek pantau kaladang macam are. Darah kisyaka. Nanti Ustaz kita ada bisa mencatatkan darah kisyaka. Wasu'il qada. Qada yang akibat buruk di kita. Buruk kita karena kita tidak siap menerimanya. Dan syamata tidak ada. Saya tidak akan mengadakan penyaliban karena kaji kita tidak itu. Cuma menyinggungnya. Syamatatil a'da. Itu ujungnya. Berlindung kepadamu ya Allah. Apabila saya mendapat suatu musibah. Jangan sampai berpesta pora orang di atas penderitaan. Di atas penderitaanku. Sangat menyedihkan kita. Awak tersorong orang Tanggalak. Awak tersorong orang Tanggalak. Mati nyerah. Kata mati. Munculnya jangkang. Galaknya. Syamata. Intusibukum hasanatu. Tapi jika kamu ditimpa sayyatun. Tusibukum sayyatun. Yafrahu biya. Senang dia. Itu nan syamata. Jadi saya bacakan doanya. Nanti kalau catat silakan catat. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darkis syaka wa su'il qada wa syamatatil a'da. Nanti barangkali Ustaz kita bisa minta tolong mencatatkan nanti kepada teman-teman yang Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darakis syaka daraka dal rafka darakis syaka wa su'il qada wa syamatatil a'da. Nah, satu lagi juga diajarkan kita doa. Allah mahfazni bil Islam qaimah wahfazni bil Islami qaida wahfazni bil Islami raqida.
wala tushmit bi aduwan wala hasida. Ini dia. Ya Allah, peliharalah aku, jagalah aku dengan Islam ini, baik ketika aku dalam keadaan berdiri, wahfazni bil islami qaida, pelihara jaga lindung aku dengan Islam ini, baik ketika aku duduk, wahfazni bil islami raqida, pelihara jaga aku dengan Islam ini ketika aku berbaring. Ada yang memahami hakiki letak tekstual, mantuk. Ada juga yang memahami majazi. Ketika berdiri berarti ketika berkuasa, ketika bagak, ketika kuat, ketika hebat. Ketika duduk, ya ketika nak buka soleh. Ketika lalu, ya ketika ipijak orang. Pelihara aku, ya Allah. Islamlah menjadi pemelihara aku. La tushmit bi. Jangan sampai bergembira ria. Tushmit. Sama syamatah. Tushmit. Ta, shin, mim, ta. Tushmit. Jangan sampai bergembira ria. Bersamatah. Bergembira ria senang. Aduan. Musuh. Wala hasidat. Dan jangan sampai orang dengki. Senang, suka, berpesta pura, beria gembira, bahkan mengadukan pesta semalam suntuk loh melihat Pak jatuh dia. La tushmit bi. Aduan musuh. Wala hasidat, dan jangan pula hasid orang yang dengki. Fikir itu doanya. Doa itu kekuatan kita. Bahkan dikatakan silah, senjata hebat seorang mukmin. Cuman kadang-kadang orang mukmin jarang memakai doanya. Jarang memakai senjata. Dia masih masang ujub dengan kekuatan dirinya, dengan kawan-kawan, dengan bantuan, tapi lupa dia ada kekuatan hebat doa. Ketika kekuatan kita, kekuatan lain tidak dapat diandalkan, doa. Orang yang terkurung dalam gua itu kan doa. Terkurung dalam gua, ditutup oleh batu besar, kan doa. Kekuatan doa kan. Kekuatan doa pula lah yang menyebabkan Nabi Yunus lepas daripada penjara perut ikat. Kekuatan doa. Kekuatan doa juga lah Nabi Zakaria memperoleh anak. Kekuatan doa, lupa doa. Apalah doa itu. Tidak usah panjang-panjang. Karena Nabi juga jarang mengajarkan kita doa panjang-panjang. Yang panjang-panjang doa itu orang nama ajan. Kalau Nabi ajan tidak barang panjang. Coba lagi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah qina adzabannar. Doa Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minasy panjang-panjang, pendek-pendek kan. Kalau doa Nabi Ibrahim, Rabbana taqabbal minna innaka antis samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwab. Panjang-panjang. Barangkali Nabi-Nabi tahu kita tu pemalih apa doa barangkali. Panjang-panjang. Yang panjang-panjang ko orang yang menyusun doa, kadang-kadang doa itu tidak ada sangkut pautnya dengan problem yang kita hadapi. Kepatang mau ikut salat jenazah, tidak ada lah hubungannya orang mati doanya dia. Patang mana salat jenazah? Dia bela guru tu, awak di bawah beliau tu tidak tahu doa melawan. Sudah salat jenazah doanya diulangnya balik doa salat jenazah, tapi tambah dengan doa lain. Sampai doa Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana Rabbana. Ikut nak doa orang mati. Ada doa mati. Ada doa lain dah. Jadi ni bala awak di bawahnya orang. Jadi jangan lupa doa. Balik kita ke Jepang. Jadi karena hidup itu bergilir. Ada senang, ada susah, ada sakit, ada sihat, ada mendapat, ada kehilangan, ada naik, ada turun, ada menang, ada kalah, berganti-ganti. Cuma sekarang kawan-kawan kita, saudara kita di Palestina sedang berjuang. Ada yang bahagia, yang mati sudah bahagia. Yang mati itu bahagia, kita yang sedihnya. Anak-anak yang mati itu bahagialah. Lahiriahnya kita sedih, tapi hakikinya bahagia. Mereka sudah jadi anak-anak surga kan. Anak kecil tidak berdosa kan?
Masuk wanita-wanita yang saleh-saleh, yang mati, kita doakan. Jangan dia kau nak sabalah lah, kau nak sabalah. Kau nak kau lah, buruak saya ni. Buruak saya ni. Kata orang Palestina. Nona rancak dia itu yang kecilnya, itu baru rancak. Aku nak kaji mana kau? Kalau kaji kawan-kawan Pak Kiai mu takui masuk ke wilayah itu. In tabsaskum hasanatun tasuhum tasukum sayatun rafu biha wa in tasbiru. Seketiklah. Dan jika kamu bersabar, tasbiru. Kamu bersabar, mulu-mulu terarah kepada Nabi dan kepada sahabat-sahabat atas gangguan mereka, tindak tanduk mereka, sikap mereka, perkataan dan ucapan mereka. Itu mereka kaum munafik itu, atau orang-orang yang seperti itu, atau termasuk orang-orang Yahudi itu. Sabar kamu atas sikap mereka. Bukan atas mereka memerahimu, sikap mereka. Mencaci, memaki, mengatakan bagana, begini, begitu. Sabar kamu tattaqu. Dan kamu terus berusaha mendekatkan diri kepada Allah, melaksanakan perintahnya dan menghentikan la yadurrukum. La yadurru, tidak akan membuat bisa mereka mendatangkan mudarat. Ya, la yadurru, tidak akan dapat memudaratkanmu, menyusahkanmu. Apa? Kaiduhum, apapun rencana makar mereka, tipu daya mereka. Namakan kaidu. Rencana jahat, tipu daya, kaidu. Dengan catatan dua, sabar dan bertakwa. Tapi kalau ini tidak, ya tidak dapat. Jika kamu sabar atas gangguan mereka, ucapan mereka, tindak tanduk mereka, dan segala macam, dan kamu bertakwa kepada Allah, tetap laksanakan perintah Allah, hentikan Allah, mendekat kepada Allah, tidak akan memudaratkanmu, la yadurru, tidak akan memudaratkanmu, menyusahkanmu. Apanya? Kaidu, fa'ilnya. Apa kaidu? Itu rencana jahat mereka, tipu daya mereka. Kan kaidu itu suatu rencana yang dibikin sembilan rupiah, sehingga orang tidak menyadari, atau kita tidak menyadari apa rencana jahat, rencana buruk. Kalau bahasa orang kampung ambonya, icari orang titian pada kuat nak sadar pak. Dia tahu titian pada kuat. Hah? Awak menyebarang benda. Beko dirakua orang titian di tengah. Cuma itu lantang no. Nah, kenyawa awalnya Islamnya kan. Kata kita, aku bahasa resminya lah. Kata kita sudah dibantu, sudah ditolongnya untuk bisa menyeberangi sungai bandar. Kiranya di tengah-tengah jembatan titian itu dipancungnya, ditungku betuang tu. Jadilah, cuma di tengah kok. Dicari orang titian pada kuat. Kok di dunia politik sering kok titian pada kuat. Digosok-gosok nak kan ni awak tangan-tangan cekik nak kepala awak. Kampung Maliau lah. Kepala baru kepala baru kan sikit. Kaidu, kaid rencana jahat, tipu daya. Hampir sama dengan makar, cuma pemakainya dengan makar berbeda. Tidak mungkin pula kita jelaskan sedikit, tidak mungkin. Jadi kaidu, tipu daya mereka. Ini suatu rencana apapun yang bikin kita tertipu, terkecoh.
Kecoh. Kalau kaum munafik itu kan bikin kita terkecoh. Nyo saya musang bulu ayam. Musang bulu ayam. Nyo kawan. Pi tungkainya. Itu nanti tipu dah. Nyo orang munafik sepanjang zaman karajonyo bikin kait itu. Baik kaum munafik itu. Nah munafik asli kau tidak ada orang Islam dulu. Itu jadi sebab. Kalau munafik asli munafik tidak Islam. Yang asli munafik itu yang katakan i'tiqadi, mereka musuh Islam, tidak bersyahadat, benci sakit hati, musuh abadi. Cunyo pandai minyak iya betul. Itu minyak iya. Berminyak iya no. Lunak santiang lunaknya. Santiang. Sehingga dengan sikapnya itu kita terperdaya. Apa namanya bahasa Indonesia? Tipu daya. Kait. Kan kaji tentang munafik. Hati-hati dengan itu. Iko namanya kecewa musuhnya dalam zalimui. Menguntiang dalam lipatan. Lipatan kau tidak semua orang tahu melipet kain. Di ruang Manggale kau lencak-lencak satu itu kain di tengah tu lah sompeng-sompeng cabiak. Kain yang cabiak agak pitih biasa mula pitih sekapa di tangan yang buru-buru. Kerana berlubang kerana cabiak. Kita orang pitih lencak tu lah. Itu menguntiang dalam lipatan. Manu kain kawan saya riang, manohok kawan dari belakang. Kait. Jadi orang munafik paling pintar membuat kait. Maka harus hati. Nah, yang paling tahu niat mereka adalah Allah. Kita tidak tahu niat mereka, mukasih mereka. Mereka pandai, sangat pandai. Kalau zaman Nabi satu salat jemaah. Satu salat jemaah kan dalam surah An-Nisa. Tapi wa idza qamu ila salati qamu kusala. Jika mereka berdiri ketika ikamah dikumandangkan, mereka tagak api kusala, mereka malas. Karena mereka tidak punya iman. Yang menyuruhnya salat itu tidak imannya. Jangan nampak balang wak durang. Salat satu, bayang kalau nabi satu salat. Lengkapnya itu salat. Satu pergi perang. Salah satu yang mengembos di perang Uhud sehingga kaum muslimin kalah. Kan salah satu orang munafik. Gerombolan munafik keluar. Aku nak kau labur nak keberuntungan awak nak. Caya kan turun sore Ali Imran yang lainnya. Mau nak jadi hati-hati orang munafik hati-hati. Sebabnya menyelusup satu. Kalau kita kan di majlis Nabi dua-duanya. Di majlis Nabi dua-duanya. Bergotong royong satunya. Parang satu, bayu satunya. Hebat. Nak tahu orang soal munafik. Hatinya mengrumeh-tumeh. Banci sangat. Jadi apa yang dilakukan kaum munafik kepada kaum muslimin? Kaidu. Jika kamu bersabar dan bertakwa, la yadurukum kaiduhum syai'a. Barangkali dan dua ko nan lupa. Sabar itu bukan menyerah ya. Enggak. Sabar itu bukan menyerah. Sabar bertahan. Bertahan dalam hal-hal apa yang Allah perintahkan, menahan diri daripada apa yang Allah larang, menghadapi berbagai macam persoalan. Bukan menyerah, sabar nak menyerah. Menyerahkanlah. Sabar bagaimana kita menghadapi itu. Tidak keluar pada jalur-jalur aturan-aturan ketentuan Allah. Sabar. Sabar kita. Jadi sabar me waduh. Itu bahasanya nyo anggap sabar aku menyerah ndak. Kalau mak dino men sabar me tadi. Ndak begitu tu. Sabar memang disuruh. Sabar itu kan prinsipnya habsu, tahan. Bertahan as-sabru al-habsu. Bertahan dengan apa yang Allah perintahkan, menahan diri daripada apa yang larang dalam segala hal. Sabar itu.
Jika kamu sabar dan tattaqu, kamu senantiasa memelihara diri kamu, memelihara hubungan dengan Allah, jangan sampai rusak, tetap taat patuh kepadanya, hentikan larangannya, juga nanti kamu juga memelihara diri pada neraka dan azabnya. Ini takwa. Nah, baru la yadurrukum, tidak akan memudaratkan kamu sedikit pun juga. Apanya? Kaidunya. Innallaha bima ta'maluna mahit. Sesungguhnya Allah bima, terhadap apa saja yang mereka ya'malun, mereka lakukan. Mereka siapa? Mereka munafikin, mereka Yahudi. Muhit itu secara bahasa, muhit itu mengelilingi. Pagar itu namanya sama itu, dikelilingi enggak? Pagar. Ahata bihim, dikelilingi. Allah, salah satu nama Allah muhit, tidak kelapih daripada Allah dah. Tidak kelapih bila Allah, bana, tidak. Kama keladi, kama kamanduk, tidak kelapih daripada Allah. Karena Allah senantiasa memperhatikan, melihat, memantau, mengawasi, menjaga. Tidak ada yang luput. Namanya muhitum bil kafirin. Itulah ayat. Jadi inti ayat kita yang pertama, hati-hati kita terhadap munafikin. Munafikin siko asli. Kemudian mau ingatkan, munafik asli itu atau i'tikadi memang asli tidak muslim. Asli kafir, asli musuh Islam. Cuma nyo pandai, pandai sangat. Nabi sendiri kalau Allah yang beritahu tidak tahu. Nabi sendiri kalau Allah tidak beritahu tidak tahu Nabi. Sebabnya pandai mah. Sehingga kan dikatakan yukhadi'un Allah. Mereka seperti itu menyimpan rapat-rapat sakit hati mereka, benci mereka, permusuhan mereka, simpan rapat-rapat dalam hati. Dengan begitu mereka menyangka menipu Allah. Kenapa menipu Allah? Karena mereka tidak percaya Allah tahu. Allah tahu apa yang mereka sembunyikan dalam dada. Yukhadi'un Allah. Mereka menipu Allah. Sebenarnya mereka yang tertipu. Kira begitu. Satu. Yang kedua, walaupun ini peringatan kepada orang mukmin, hati-hati kita. Kalau kita pula yang seperti ini, kalau awak lo namantun, kan awak kan ni. Berarti humnya kau awak punya kan? Tasuhum yafrahu biha. Menyedihkan hati mereka jika orang yang dapat senang nikmat dan membuat mereka senang dan suka bila orang dapat musibah. Itu ayat kau kawak apa ini kalau mentun awak. Itu dua. Yang ketiga, kita disuruh sabar dalam menghadapi apa saja. Sabar itu baru habis nanti ketika kita lah tiba di surga, baru tidak sabar lah. Sabar itu tidak ada batas, tidak ada ujungnya, dan tidak ada akhirnya. Baru sampai di surga, tidak ada sabar lah. Ambil sadoalan. Sabar tidak ada batas, sabarlah. Sabar, cuma pengertian sabar. Kau yang harus kita luruskan. Sabar, bertakwa. Nanti Allah yang maha segala-galanya akan menjaga, akan melindungi, dan tidak sedikit pun bagaimanapun tipu daya kaum munafikin itu akan bermudarat kepada kamu. Dengan catatan itu. Yang terakhir, Allah maha tahu, maha meliputi, maha menjaga, maha mengasihi. Tidak akan lepas. Silakan. Berarti dari kemudian tadi ungkapan orang awam itu tidak bisa dipakai ideologi, seperti ungkapan walaupun harimau dalam kali kami yang sedang itu bahama. Bisa dipakai. Bisa. Orang awam aku orang santiang. Tapi jangan pakai taruih. Ada saatnya menjaga perasaan kawan. Awak merdeka kuah. Awak sesama muslim, semua baik. Ada saat-saatnya kita tidak setuju. Tidak sukanya. Cuma tidak baik dinampakkan. Menjaga perasaannya. Awak bersama-sama, aku tak buka benar cuki no. Aimbono. Hadapinya. Itu nampaknya rima wakilnya. Jangan pakai taruh,
Janda ditulak lah. Bana harimau no, nang keluar no, kambing aja. Aduh kalaunya pakai itu. Namanya tiba di kawan lain taqiyah namanya. Taqiyah, prinsip taqiyah. Ndak sakit hati wak tak pernah nampak kawan no. Ni kawan no, Pak. Nampak mereka nampak pecah wak orang lain. Wak sekelompok, wak sama-sama. Nampak bana orang lain pecah masuk orang. Andoan sakit hati wak kawan. Nanti panggilnya. Sebenarnya harimau disimpan cukup dia. Cuma kambing main keluar. Kini ko harimau ring keluar kang le. Anda boleh tu ke itu pecah waknya ni. Ni kan masuk orang ko pilih-pilih lah timbang-timbang lah. Orang tu kelera tu kakak dimasukkan ke sekolah baru. Lah. Itu kejiwaan tak haji ko entah nak jadi apa. Dan jadi kita kalau baca ayat dan rasulnya ayat-ayat membaca kamu pedomani lah berdasarkan kitab-kitab mau pedomani. Dinda kalau melenceng mudah-mudahan tak melenceng. Kalau melenceng Allah yang tahu. Diakhiri subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.